Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Priyana dari kelas C19D dengan NIM 1947142033. Nah, pada kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah statistika, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga 7 selama berlangsungnya mata kuliah statistika ini. Berikut penjelasannya. Nah, materi pertama yaitu data, jenis-jenis data, dan cara memperoleh data. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu data. Nah, data adalah suatu kumpulan yang berisikan fakta-fakta serta gambaran yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu, dianalisis dan diinterpresentasikan. Data dalam statistik ada beberapa jenis, tergantung dari cara mendapatkannya. Nah, data dapat berasal dari mana saja, sehingga perlu dikelompokkan. Adapun jenis-jenis data yaitu yang pertama data kuantitatif, yang merupakan jenis data dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan, atau data berwujud angka. Contohnya data tinggi badan, berat badan, dan usia. Nah, sedangkan data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang dapat dikategorisasi data yang bukan berbentuk angka. Nah, contohnya jenis kelamin, warna rambut, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dari data kuantitatif tadi yaitu terbagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data continuous. Nah, data diskrit yaitu merupakan data berupa angka dan nilai yang pasti, atau datanya ini bisa dihitung. Nah, contohnya saja pada umumnya itu berbentuk bilangan bulat seperti jumlah orang di bus atau jumlah telur di rak. Nah, sedangkan data continuous merupakan data berupa angka dengan nilai yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau berada dalam suatu rentang tertentu. Dalam pengukuran kita bisa mendapatkan angka yang terbatas dan tidak bisa ditentukan dari awal. Nah, contohnya berat badan 72,5. Nah, pakai koma, dan suhu tubuh misalnya saja 37,5. Nah, adapun data kualitatif atau data angka terbagi dari dua jenis, yaitu nominal dan ordinal, di mana nominal ini merupakan tidak memiliki urutan atau setara untuk membedakan. Contohnya saja gender, laki-laki dan perempuan, atau option, bisa kita tulis yes or no. Nah, sedangkan ordinal merupakan data yang memiliki urutan yang tujuannya untuk membedakan dan menunjukkan urutannya. Contohnya nilai pelajaran A, A-, B+, B, B-. Ini merupakan suatu urutan. Berikutnya kita ke cara memperoleh data. Nah, pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu wawancara. Nah, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka atau tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Nah, yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Nah, observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Nah, metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu ada terlibat langsung atau tidak langsung. Nah, yang terakhir yaitu angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data berikutnya yaitu angket atau kuesioner ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian.
Nah, materi kedua yaitu mengenai tabel, diagram, dan distribusi frekuensi. Nah, adapun pengertian tabel, apa sih itu tabel? Nah, tabel adalah susunan data dalam baris atau kolom atau mungkin pada struktur yang lebih kompleks yang menjelaskan sebuah data yang fakta dan singkat. Nah, adapun jenis-jenis tabel bisa kita temui yaitu tabel satu arah berisikan tentang satu karakteristik saja, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Nah, sedangkan diagram, pengertian dari diagram adalah suatu visualisasi dan teknik penyajian baik itu berupa data, petunjuk, maupun informasi tertentu sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jenis-jenis diagram yaitu ada diagram batang, garis, lingkaran, dan diagram pencar. Nah, adapun selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi ini merupakan cara agar kita lebih cepat menangkap atau mengerti data tersebut dibanding menggunakan data mentah. Nah, contohnya saja, jika kita ingin melihat nilai siswa paling banyak itu kisaran berapa, nah jika datanya satu-satu begini pasti sulit, tapi kalau dalam bentuk tabel itu bisa ringkas dan lebih cepat. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, kelas interval. Itu merupakan kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya pada tabel yaitu 50 sampai 59. Nah, yang kedua yaitu batas kelas. Batas kelas ada dua, yaitu batas bawah pada suatu kelas yang merupakan nilai paling kecil dan batas atas yang merupakan nilai paling besar. Nah, yang ketiga ada tepi kelas, terbagi menjadi dua yaitu tepi atas dan tepi bawah. Nah, keterangannya itu jika data bilangan bulat maka ketelian datanya itu adalah 0. Nah, sedangkan jika data memuat satu tempat desimal maka ketelitian data adalah 0,005. Nah, keempat yaitu panjang kelas dengan rumus TA dikurang TB. Dan kelima yaitu titik tengah kelas, yaitu rumusnya X1 sama dengan 1/2 batas atas ditambah batas bawah. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan panjang interval dan frekuensi kelas. Nah, seperti contoh soal berikut ini, yaitu kita mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, dari data mentah tadi atau data kita kelompokkan menjadi data kelompok dalam bentuk tabel. Nah, kemudian kita cari apa jangkauan, berapa banyak kelas, dan panjang kelasnya seperti rumus pada contoh tersebut. Nah, di mana jangkauannya itu 53, banyak kelasnya yaitu 6 dengan rumus 1 ditambah 1/3 log 10, dan panjang kelasnya yaitu ada 8. Nah, materi ketiga mengenai min, median, dan modus dari data tunggal. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu data tunggal. Nah, data tunggal yaitu data yang disajikan secara sederhana. Kemudian kita lanjut ke min. Min adalah nilai rata-rata pada suatu data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita bisa lihat rumus min pada gambar berikut, yaitu di mana X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Nah, per dibagi dengan N. Nah, adapun X bar ini merupakan rata-rata, X1, X2 ini data ke 1 dan 2, dan N ini banyaknya datum. Nah, kita ke contoh soal yaitu seperti data di atas, yaitu hitunglah min dari data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, 4. Nah, ini sudah diurutkan, kemudian kita masukkan saja ke rumus tadi. Ada data ke 1, 2, kemudian kita tambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4, kemudian dibagi 4 karena jumlah datumnya itu ada 4. Nah, hasilnya itu 3. Nah, berikutnya yaitu median. Nah, pasti kita sudah sering dengar apa sih itu median. Nah, median ini merupakan suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar.
Nah, adapun rumus median ini terbagi menjadi dua, ada untuk data ganjil dan ada untuk data genap. Di mana data ganjil yaitu rumusnya median MS sama dengan X /2 dalam kurung N tambah 1. Nah, sedangkan data genap yaitu MS sama dengan 1/2 dalam kurung X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Nah, seperti contoh soal berikut ini, yaitu ini merupakan contoh soal untuk data ganjil, di mana rumusnya itu adalah ME sama dengan X /2 dalam kurung N tambah 1. Yang pertama, langkah pertama kita urutkan dulu data tersebut. Kemudian jika telah terurutkan, kita masukkan ke rumus, di mana hasil dari contoh ini yaitu mediannya terletak pada data ketiga, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita beralih ke modus. Apa sih itu modus? Nah, modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul. Nah, jadi karakter mana atau data mana yang sering muncul? Nah, itulah modusnya. Nah, modus terbagi menjadi 3, yaitu ada modus unimodal yang memiliki hanya satu modus, modus modal memiliki 2, dan multimodal memiliki banyak modus. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya, yaitu kita kelompokkan dulu datanya. Setelah terkelompokkan, kita sudah tahu mana nih data yang paling sering muncul. Nah, data dari modus tersebut, dari data tersebut modusnya adalah 9. Nah, setelah kita ke data tunggal tadi, kita beralih ke data kelompok. Kita cari tahu min, median, dan modus dari data kelompok. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa sih itu data berkelompok. Nah, data tersebut merupakan cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu atau memiliki jarak jangkauan. Nah, adapun rumus dari min data kelompok yaitu sigma F1 kali X1 per sigma F1. Nah, di mana F1 ini merupakan jumlah frekuensi dan X1 merupakan titik tengah kelas yang kita bisa dapatkan dari rumus per 2 dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, seperti contoh soal tersebut, dalam bentuk tabel, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, hasil dari min tersebut adalah 42,87. Selanjutnya yaitu rumus pada median. Nah, rumus median yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang F per FM dikali P, di mana TB merupakan tepi bawah dari kelas, F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, dan P merupakan interval. Dari contoh tersebut kita bisa dapatkan tabel datanya, kemudian kita masukkan, kita cari tahu dulu apa TB-nya, kemudian masukkan ke rumus. Nah, itulah mediannya. Kemudian yang ketiga yaitu modus. Modus pada data tunggal memiliki rumus yaitu L ditambah F1 dikurang F0 per 2 kali F1 dikurang F0 dikurang F2 dikali H, di mana L menunjukkan batas bawah kelas, H menunjukkan ukuran interval kelas, F1 menunjukkan frekuensi kelas modal, F0 frekuensi kelas sebelum kelas modal, dan F2 menunjukkan frekuensi kelas yang menggantikan kelas modal. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya, di mana di sini modusnya yaitu kita cari tahu dulu rumus-rumus satu-satunya, kemudian didapatkan hasil yaitu 16,42. Nah, selanjutnya materi kelima yaitu kuartil, desil, dan persentil. Apa sih itu kuartil? Nah, kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama
besar. Nah, adapun rumus kuartil yaitu untuk data tunggal dan kelompok berbeda, di mana data tunggal yaitu Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1. Begitu juga sebaliknya Q2 1/2 di dalam kurung N tambah 1, dan Q3 3/4 dalam kurung N tambah 1. Nah, di mana kalau data kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah I/4 N dikurang FK 1/4 N dikurang FK per FI dikali I. Nah, kita bisa lihat juga contoh soalnya, yaitu ini merupakan contoh data soal tunggal. Kita urutkan dulu, kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1. Nah, kita di sini N-nya itu 13 ditambah 1. Nah, hasil Q1-nya ini 42,5. Begitu juga dengan Q2 yang membedakan hanya 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, yang kedua yaitu desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing besarnya itu 1/10n. Nah, kita bisa lihat rumus desil juga terbagi dua, yang membedakan data tunggal dan data kelompok, di mana untuk data tunggal yaitu DI sama dengan nilai yang ke-1 dalam kurung N tambah 1/10, sedangkan data kelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah 1/10n dikurang FK per FI dikali I. Nah, di mana desil, rumus desil juga terbagi dua, yaitu membedakan data tunggal dan data kelompok, di mana data tunggal rumusnya yaitu DI sama dengan nilai yang ke-1 dalam kurung N tambah 1/10, sedangkan data kelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah 1/10 dikurang FK per FI dikali I. Nah, adapun contoh soalnya kita bisa lihat di layar, yaitu ini merupakan contoh data tunggal. Kemudian kita masukkan ke rumus, kita cari tahu dulu berapa N-nya. Nah, N-nya ini berapa jumlah datanya, ini 13. Kemudian kita bisa dapat D1-nya yaitu 32. Nah, selanjutnya yaitu persentil. Nah, persentil apa sih itu persentil? Nah, persentil yaitu titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Nah, karena itu persentil sering disebut sebagai ukuran perseratusan. Nah, adapun rumus persentil juga terbagi dua, data tunggal dan kelompok, di mana data tunggal yaitu PI sama dengan nilai yang ke-1 dalam kurung N tambah 1/100. Sedangkan untuk data kelompok yaitu PI sama dengan TB ditambah I/10N dikurang FK per FI dikali I. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya yaitu seperti berikut ini. PI kita cari persentil ke 50-nya, jadi kita ganti satunya menjadi 50. Nah, jumlah datanya ini 11, kemudian kita masukkan, jadi kita bisa dapatkan persentil ke 50-nya ini yaitu 7 dari data tersebut. Ini merupakan data tunggal. Nah, materi ke-6 yaitu rentang antar kuartil, simpangan antar kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu rentang. Nah, rentang yaitu range atau bisa juga disebut dengan jangkauan atau selisih antara data dengan nilai data yang terbesar dengan data nilai terkecil. Adapun rumusnya yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya yaitu hasilnya 8, di mana X maxnya 25 dikurang dengan 17.
Selanjutnya, kita beralih ke rentang antar kuartil, di mana pengertiannya yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, terbagi dua yaitu rumus untuk kuartil data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga itu simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Nah, simpangan kuartil sering disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil, di mana memiliki rumus RAK sama dengan K3 dikurang K1. Nah, keempat, simpangan rata-rata atau deviasi ialah merupakan suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya, di mana rumus rata-rata, simpangan rata-rata ini yaitu SR, kita bisa lihat di layar, sama dengan per N, sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X bar. Nah, yang selanjutnya yaitu simpangan baku, di mana kita bisa lihat rumusnya. Nah, materi terakhir yaitu populasi, sampel, dan statistik inferensial, di mana populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga, institusi, dan sebagainya. Nah, populasi terbagi dari beberapa jenis, yaitu berdasarkan jumlahnya, yaitu ada populasi terbatas, yaitu dapat dihitung karena batasannya jelas. Contohnya, pada tahun 1985 terdapat 3 juta wanita yang mengikuti program KB. Nah, adapun populasi tak terbatas yaitu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena terdapat jumlah batasan, seperti narapidana di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, berdasarkan sifat populasi, yaitu ada populasi homogen, itu dimana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Dan ada heterogen, yaitu unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga ditetapkan batasan-batasan. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan perbedaan lainnya, yaitu populasi target, di mana suatu jenis populasi yang ditentukan sesuai jenis masalah penelitiannya. Nah, sedangkan populasi survei yaitu suatu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang dilaksanakan. Nah, yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri dari populasi. Adapun teknik pengumpulannya yaitu sampling probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama terhadap anggotanya. Terbagi juga menjadi pengambilan acak dan pengambilan acak berdasarkan area dan lapisan. Nah, yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggotanya. Terbagi menjadi dua, yaitu pengambilan sesaat dan pengambilan menurut jumlah, pengambilan menurut tujuan, pengambilan beruntun. Nah, yang ketiga kita beralih ke statistik inferensial. Apa sih itu? Nah, ini merupakan jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Nah, terdapat macam metodenya nih. Nah, yaitu ada estimasi parameter seperti mempergunakan mean, median, modus, dan deviasi, standar deviasi dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel tersebut. Nah, jadi ini rentang nilainya nih, di mana parameter populasi sebenarnya cenderung turun. Nah, yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Ini paling banyak digunakan karena dikenal sebagai pengujian signifikansi. Seringkali ini melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai ketujuh materi yang telah kami pelajari selama berlangsungnya mata kuliah statistik ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.